Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan materi mengenai mobile application. Ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materinya. Kalau kemarin sudah membahas mengenai konsep daripada desain mobile aplikasi, kemudian lanjutkan dengan tata caranya, bagaimana proses membuat desain. Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang framework Flutter. Ya, saya rasa sudah pada tahu ya, framework ini merupakan framework daripada Google yang dia difokuskan untuk membuat antarmuka aplikasi. Nah, karena dia dibuat ya untuk membuat antarmuka, maka pastinya dia harus mendukung multi platform. Jadi entah itu Android, iOS atau Windows pun dia bisa didukung oleh si Flutter ini. Nah, si Flutter ini dia dibuat oleh 3 prinsip dasar, yaitu fast, kencang, yang artinya ketika kode itu dikompil itu cepat jadinya, produktif, yang dimana kode tersebut dapat meningkatkan produktivitas, dan fleksibel, dapat digunakan untuk mobile maupun desktop. Itu adalah Flutter. Nah, sejarah awalnya sebenarnya yang namanya si Flutter ini itu hanya terbatas untuk aplikasi seluler alias mobile saja. Nah, kemudian di beberapa tahun berikutnya kemudian dikembangkan menjadi lebih luas lagi sehingga dia bisa mendukung web, ya aplikasi web, aplikasi Windows atau desktop, ya termasuk Linux juga, dan Google Fuchsia atau sistem embed. Nah, karena kemudian diekspansi ke berbagai macam platform, itulah yang kemudian membuat si Flutter ini semakin populer di jagat pengembangan aplikasi. Fitur dasar yang dihadirkan oleh Flutter berupa hot reload yang dia memiliki kemampuan seperti Android Studio yang namanya Instant Run. Nah, Instant Run ini dia adalah fitur di mana ketika kita coding ada perubahan dengan APK-nya, itu bisa diinjeksikan langsung ke APK-nya yang sudah berjalan. Nah, di Flutter sendiri pun sama, ketika ada perubahan dengan tampilan kodenya, itu bisa langsung ditampilkan dengan perangkat tersebut. Jadi dalam hitungan detik, si programmer dapat memperbaiki bug dengan waktu singkat. Jadi prinsip fastnya ada di sini. Jadi setiap kali kita coding itu tidak membutuhkan waktu compile yang lama. Tinggal run-runan saja, maka secara otomatis aplikasi akan terefleksikan dengan perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sudah otomatis memuncalannya. Kemudian berikutnya adalah cross platform development (CPD). Ya, di sini sudah saya jelaskan tadi, karena Flutter dia bisa membuat iOS, ya, membuat Windows, kemudian membuat web, maka si programmer dapat menghemat waktu dan uang untuk daripada membuat satu persatu. Jadi cukup dengan satu kode dasar itu bisa membuat berbagai macam jenis aplikasi dengan tampilan yang sama, tapi platformnya juga beda. Itu sangat penting sekali kalau kalian seorang programmer. Kemudian ada fitur natif yang bisa diakses plus SDK. Nah, si Flutter ini juga sama seperti Android Studio yang dimana SDK-nya itu bisa dieksplor, bisa dicek
ya, dan dimanfaatkan ke pihak ketiga dengan mudah, sehingga di aplikasi hasilnya nanti, entah itu bentuknya mobile, web, ataupun desktop, itu memiliki fitur yang sama dengan Flutter yang hadirkan. Itu fitur daripada SDK-nya. Kemudian kodenya minimal. Nah, karena si Flutter ini dia dibuat menggunakan Dart, ya. Dart itu ketika dia dikompilasi menggunakan JIT dan AOT bisa meningkatkan proses startup secara menyeluruh, sehingga aplikasi ketika dia loading untuk pertama kali itu menjadi lebih ringan dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya yang dibangun dengan framework lainnya. Itu fitur daripada si Flutter. Kemudian widget ini adalah benda-benda yang ada di dalam aplikasi seperti edit text button, text view, dan lain-lain. Itu juga dihadirkan oleh Flutter dan tetap menggunakan fitur desain material dan paket Cupertino yang sudah ada milik Google. Jadi secara default tampilan yang dihadirkan di Flutter itu sudah disetujui oleh Google itu sendiri. Jadi secara ke errornya dia minimal dan kodenya juga minimal. Kemudian secara feel-nya, tampilannya. Nah, karena bagi mereka yang pakai kode Java, OBC, dan Swift, itu tetap bisa menggunakan kunci fitur asli dari platform spesifik ya. Seperti kamera, GPS, itu kan sesuatu hal yang dia spesifik di perangkatnya dengan bahasa asli. Nah, karena si Flutter ini dia punya fitur itu, jadi ketika ada coding yang beda bahasa tetap bisa dimanfaatkan. Jadi kerasa kayak menggunakan bahasa aslinya. Entah itu Swift punyanya iOS atau Java punyanya Android. Nah, kenapa harus kita pakai Flutter? Kenapa kok tidak pakai internalnya Android Studio? Ada beberapa pertimbangan seperti hot reload tadi, ya. Hot reload ini memang fitur dasar untuk memperbaiki serta menambahkan elemen-elemen yang ada di Flutter secara lebih cepat dan minimal, sehingga dapat mengurangi waktu untuk bikin codingnya secara keseluruhan. Itulah fitur dasar daripada Flutternya. Kemudian ekspresif dan fleksibel. Flutter memiliki arsitektur berlapis yang memungkinkan si programmer atau pengembang dapat mengontrol setiap pixel daripada layar. Nah, itu kehebatan daripada Flutter. Kita bisa mengendalikan apa yang ada di layar. Entah itu bentuknya animasi, grafik, teks, video, maupun bentuk lainnya tanpa batasan apapun. Itu kehebatan daripada Flutter. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Kemudian ada ini juga. Ya, animasi atau bentuk tampilan seperti ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan Flutter. Kemudian native performance-nya, performa daripada si Flutter ini sendiri, ya, itu dia tetap memberikan performa seperti aslinya, jadi kayak bare metal. Ketika kita melakukan navigasi, scrolling ikon, itu tetap berasa seperti aslinya, tidak nge-lag atau tidak nge-cheat ya, dan lain-lain. Itu yang dirasakan ketika kita menggunakan aplikasi standarnya. Kemudian dari pengebahasannya. Nah, karena si Flutter ini menggunakan bahasa Dart,
yang dia dikembangkan langsung oleh si Google ini, maka secara otomatis bisa digunakan untuk berbagai macam hal seperti seluler, desktop, backend, dan web. Sehingga dia bisa mengoptimalkan kinerja klien untuk di platform tersebut. Itu kehebatan daripada Flutter. Tapi kalau kita lihat dari lapisannya sendiri, ya, yang bagian atas ini adalah frameworknya Dart. Di sini sudah ada tema material, Cupertino, widget, kemudian rendering, animasi, penggambaran, gesture, dan foundation itu sudah disediakan oleh framework Dart. Nah, nanti ini engine-nya, ya, yang mengkompilasikan ini semuanya di Dart-nya, kemudian dieksekusi di sini, atau di sini. Entah itu buat Android atau untuk iOS, bisa dijalankan dengan menggunakan engine C++-nya. Ya, karena kita ingin menggunakan OpenGL. Nah, sedangkan di framework-nya sendiri, ya, kalau di ini kan nggak perlu dijelaskan karena sudah jelas ya yang ini. Tapi kalau kita bicara soal Dart framework, maka kita harus melihat isinya apa sih Dart framework itu. Di sini ada animasi, teman kita membuat animasi, painting untuk gambar, gesture untuk gerakan jari, dan foundation untuk aplikasi atau library dasar yang digunakan untuk Dart-nya, Dart dari Flutter. Kemudian di lapisan kedua, ya, kelanjutannya, lapisan rendering itu si ini tadi, itu yang selanjutnya. Lapisan rendering itu dipakai untuk menangani tata letak yang mau di render. Nah, nanti dalam lapisan ini semua dibentuk dalam pohon objek. Sama seperti yang di Android Studio, di situ ada layoutnya, text button, dan lain-lain, bentuknya sama seperti itu. Tapi nanti kemudian dimanipulasi secara dinamis, sehingga pohon tadi secara otomatis dapat memperbarui tata letak untuk mencerminkan perubahan. Misalnya kalau ke pindah ya dari portrait ke landscape, dia bisa adaptasi dengan baik. Kemudian di lapisan widget itu adalah abstraksi komposisi, di mana kita menempelkan objek-objek yang ada di tampilan. Nah, di sini nantinya kita bisa menambahkan kombinasi kelas yang dapat digunakan kembali seperti text edit, text view, dan lain-lain. Itu kan bisa di reuse berkali-kali, termasuk button juga, itu juga berkali-kali. Kemudian ada pustaka material dan Cupertino, itu adalah kontrol komprehensif untuk desain material atau iOS. Di sini yang dimaksudkan adalah tampilannya. Apakah mau menggunakan material punyanya Google atau Cupertino? Tampilannya saja. Ya. Jadi itu materinya kurang lebih seperti itu. Memang kalau kita belajar lebih mendalam lagi, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.